Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyuda. I come from Tapatuan and saya sekarang berkuliah di Aceh Barat Daya ataupun lebih tepatnya di STQ Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Di sini di mata kuliahan kal ini ataupun mata kuliah Computer and Mobile Assist Language Learning ini di sini saya akan mengajarkan sebuah aplikasi untuk pembelajaran kita ya. Jadi aplikasi ini mungkin tidak asing lagi bagi kita semua gitu. Jadi langsung saja saya akan melihatkan aplikasi ini ya. Nah, di sini terlihat aplikasi kamus terjemahan English Indonesia. Ya, mungkin nggak jauh-jauh beda ya seperti aplikasi Google Translate ataupun yang kita bisa gunakan di Google sendiri ya. Tinggal ketik terjemahan ataupun translate. Di situ kita bisa ya sama fungsinya, tapi di aplikasi yang saya tampilkan ini itu lebih menarik gitu. Kenapa? Ya, simak simak terus ya, ini saya jelaskan di sini. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan topik saya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan vocabulary ataupun ya dalam bahasa Indonesianya itu kosakata ya. Kosakata dalam bahasa Inggris ataupun ya seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang gitu. Jadi dalam meningkatkan vocabulary seseorang itu kita bisa melakukan beberapa strategi ataupun beberapa cara ya. Termasuk yang saya fokuskan ini melalui aplikasi terjemahan English Indonesia. Kenapa saya mengambil aplikasi ini untuk meningkatkan vocabulary? Ya, di sini di slide selanjutnya ini ada yang pertama developing a reading habit. Jadi eh, mengembangkan kebiasaan dalam membaca. Jadi ketika kita membaca sesuatu ataupun suatu buku ataupun suatu sumber, di situ kita menemukan ada misalnya kosakata terbaru ataupun vocabulary yang baru ya. Di situ kita bisa langsung membuka aplikasi yang saya tampilkan tadi, aplikasi terjemahan dari English ke Indonesia. Nah, di situ ketika kita sering membaca, di situ ada istilah-istilah baru ataupun kosakata yang kita tidak ketahui. Di situ kita bisa menerjemahkannya lewat aplikasi tersebut. Nah, itu keuntungan yang pertama, dan juga di sini ada vocabulary building is easy when you encounter word in the context. Jadi dalam membangun sebuah kosakata itu eh, ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menemukan kata-kata baru di kamus ataupun yang kita tidak ketahui, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menerjemahkan ke bahasa kita gitu ya, ataupun ke bahasa Indonesia. Dan tips dan trik yang kedua itu dalam penggunaan ini ada juga mengikuti following media relate to English. Jadi mengikuti media-media yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Terus ini berhubungan dengan yang ketiga ya. Trik yang ketiga itu use the dictionary. Jadi dengan mengikuti media-media yang media-media yang berhubungan dengan bahasa Inggris, di situ kita juga mendapatkan kosakata baru. Ya, ada berbagai macam kosakata baru yang kita dapatkan. Jadi di situ nanti kita bisa membuka aplikasi ini gitu. Aplikasi ini untuk bisa memudahkan kita dalam menerjemahkan bahasa yang kita tidak tahu gitu kan.
di aplikasi ini juga lengkap gitu ya, terdapat ada bagaimana cara penggunaan katanya, bagaimana cara gini, kata-kata ini termasuk regular verb atau irregular verb. Di situ lengkap di aplikasi yang saya rekomendasikan ini gitu kan. Nah, jadi kurang lebih aplikasi ini sangat membantu kita dalam pembelajaran sehari-hari ya, baik dari pelajaran formal maupun pelajaran non formal. Jadi ketika kita belajar formal di dalam kelas, kita menemukan kata-kata yang kita tidak ketahui, jadi kita bisa memakai aplikasi ini untuk menerjemahkannya. Nah, jika kita sedang berada di ruangan yang non formal, kita juga bisa menggunakan aplikasi ini. Ketika kita misalnya sedang di luar kelas ataupun sedang berbicara dengan dosen ataupun murid-murid ataupun kawan-kawan yang menggunakan bahasa Inggris, mereka mengucapkan kata-kata yang kita tidak tahu ataupun di luar kemampuan kita, kita bisa langsung membuka aplikasi ini dan juga menerjemahkan apa yang kawan ataupun dosen kita bilang tadi ya. Nah, cuman ya mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Jadi kesimpulan dari saya, ya, banyak media yang bisa kita gunakan dalam mengimprove vocabulary kita. Banyak juga media yang bisa kita gunakan dalam mengasah skill dalam berbahasa Inggris. Jadi kita sebagai uh, kaum cendekiawan yang tidak kurang-kurangnya mencari ilmu baik dari formal ataupun non formal. Jadi biar mempermudah, marilah kita gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu pembelajaran kita ke depannya. Baiklah, saya Wahyuda pamit undur diri. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.